Sahabat Kompas, memilih jurusan kuliah bukan lagi sekadar soal memilih mana mata pelajaran yang disukai. Keputusan ini nampaknya seringkali jadi langkah awal yang bakal nentuin arah karir di masa depan. Ya meski nggak sedikit juga sih yang kuliah jurusan apa, kerjanya jadi apa. Tapi faktanya banyak calon mahasiswa yang mempertimbangkan berbagai hal sebelum jatuhin pilihan mau kuliah jurusan apa. Mulai dari minat pribadi, peluang kerja setelah lulus, sampai seberapa relevan jurusan itu dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Nah, ada riset dari para ekonom Harvard University yang membuka data baru jurusan-jurusan apa saja yang kini makin sepi peminat karena dianggap bakal ketinggalan zaman. Apa aja ya kira-kira? Termasuk dalam pilihanmu nggak nih? Kekhawatiran soal jurusan kuliah ini makin terasa di tengah pesatnya perkembangan akal imitasi atau AI. Sebuah riset menunjukkan ada sejumlah jurusan yang mulai kehilangan daya tarik karena dinilai kurang mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri. Bukan semata karena persoalan gaji, tapi juga karena peluang kerja yang makin terbatas dan keterampilan yang diajarkan dianggap kurang sesuai dengan tuntutan zaman. Perubahan kebutuhan dunia kerja ternyata juga mulai memengaruhi cara orang memandang pendidikan tinggi. Dalam sebuah studi yang dibagikan pada 2020, ekonom ketenagakerjaan dari Harvard, David J. Deming dan Kadim Noray, menemukan bahwa sejumlah gelar pendidikan termasuk program vokasi di bidang komputer, teknik, dan bisnis mulai kehilangan daya tarik dibanding sebelumnya. Temuan ini tentunya bukan berarti bidang-bidang itu nggak lagi dibutuhkan, namun perusahaan kini makin fokus mencari talenta dengan keterampilan yang sangat spesifik dan siap diterapkan di lapangan. Di era teknologi yang bergerak cepat, ijazah saja seringkali nggak lagi dianggap cukup. Kemampuan teknis, pengalaman praktis, serta keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri tentunya menjadi nilai tambah yang semakin dicari. Nah, atas dasar itu, akhirnya banyak calon mahasiswa mulai mempertimbangkan ulang pilihan jurusannya. Mereka nggak hanya melihat nama program studi, tapi juga nanya sejauh mana keterampilan yang bisa dipelajari ngejawab kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Terlebih di beberapa bidang, peningkatan pendapatan setelah lulus dinilai nggak selalu sebanding dengan biaya dan waktu yang udah dikeluarin selama menempuh pendidikan. Laporan dari Harvard Business School dan sejumlah pusat karir Ivy League pada awal 2025 menunjukkan lulusan dengan gelar bergengsi seperti Master of Business Administration atau MBA kini menghadapi tantangan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan prestisius dalam waktu singkat setelah lulus. Pandangan serupa juga terlihat dari survei yang dilakukan di Harvard Crimson. Dalam berbagai survei yang dilakukan selama bertahun-tahun, sebagian mahasiswa menilai beberapa bidang studi, terutama humaniora dan ilmu sosial, menghadapi tantangan tersendiri di pasar kerja modern, dibandingkan dengan jurusan berbasis STEM atau sains, teknologi, teknik, dan matematika. Namun kondisi ini bukan berarti ilmu humaniora atau ilmu sosial kehilangan relevansinya. Nah, fenomena ini lebih mencerminkan perubahan yang lebih luas di dunia kerja. Perusahaan tidak lagi hanya melihat jenjang pendidikan atau nama besar kampus, tetapi semakin menitik beratkan pada keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di lapangan. Jadi dari hasil riset para ekonom Harvard itu, ada beberapa jurusan yang dinilai mulai ketinggalan zaman dan punya kekurangan yang akhirnya mulai kurang diminati. Misalnya, administrasi bisnis. Jurusan ini jadi salah satu yang mulai menghadapi tantangan baru, bukan karena dunia bisnis nggak lagi butuh tenaga kerja, tapi karena jumlah lulusannya terus bertambah tiap tahun, sementara kebutuhan pasar nggak tumbuh dalam laju yang sama. Akibatnya, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan jadi semakin ketat. Di saat yang sama, perusahaan juga mulai mengubah kriteria pencarian talenta. Gelar administrasi bisnis saja seringkali dianggap tidak cukup. Banyak perusahaan kini lebih tertarik pada kandidat yang punya keahlian spesifik, seperti analisis data, pemasaran digital, manajemen proyek, atau kemampuan memanfaatkan teknologi dalam pengambilan keputusan bisnis. Berikutnya ilmu komputer. Meski masih dianggap sebagai salah satu jurusan dengan prospek kerja dan pendapatan yang menjanjikan, ilmu komputer nyatanya mulai menghadapi tantangan baru di era AI. Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat para lulusannya dituntut untuk terus belajar dan memperbarui keterampilan agar tetap relevan di dunia kerja. Kemampuan yang dibutuhkan industri terus berubah sehingga gelar saja tidak cukup. Agar tetap kompetitif, lulusan ilmu komputer harus siap beradaptasi dan menguasai teknologi-teknologi baru sepanjang karir mereka. Kemudian ada teknik mesin, akuntansi, dan biokimia. Teknik mesin mulai kurang diminati karena menurut Harvard, makin banyak industri beralih ke sistem otomatisasi yang dinilai mengubah kebutuhan dan peluang kerja di bidang ini. Akuntansi makin sepi karena AI dan teknologi otomatisasi di berbagai industri dinilai mampu menggantikan sebagian pekerjaan akuntan yang selama ini dilakukan secara manual.
Sementara biokimia menghadapi tantangan baru karena dianggap terlalu fokus pada ranah akademis, sementara pilihan karir yang tersedia dinilai lebih terbatas dibanding sejumlah bidang studi lainnya. Nah, masih ada beberapa jurusan lain yang juga dinilai oleh Harvard makin sepi peminat, seperti psikologi, bahasa Inggris dan humaniora, sosiologi dan ilmu sosial, sejarah, sampai filsafat. Lantaran dianggap punya jalur karir yang kurang jelas, peluang kerja yang makin terbatas, serta menghadapi persaingan yang makin ketat di tengah kebutuhan industri yang terus berubah. Terus kalau gitu jurusan apa ya kira-kira yang justru sekarang dianggap makin menjanjikan? Harvard menilai keterampilan yang paling dibutuhkan di masa depan bukan hanya kemampuan teknis. Yang semakin dicari adalah keterampilan hibrida, yaitu perpaduan antara penguasaan teknologi, kreativitas, dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Kombinasi inilah yang dianggap akan membuat seseorang lebih mampu beradaptasi dan tetap relevan di dunia kerja yang terus berubah. Nah, menurut Harvard, jurusan-jurusan yang dinilai menunjang dengan situasi tersebut, misalnya ilmu data dan analisis, AI and machine learning, ilmu kesehatan dan profesi medis, ilmu lingkungan dan keberlanjutan, hingga pemasaran digital dan media. Nah, meski begitu, para ahli menegaskan nggak ada jurusan yang benar-benar buruk atau kehilangan masa depan. Pada akhirnya, peluang karir nggak cuma ditentuin sama gelar yang dipunya, tapi juga dipengaruhi sama kemampuan tiap individu untuk terus belajar, ngembangin keterampilan baru, sampai beradaptasi dengan perubahan dunia kerja dan zaman yang berlangsung makin cepat. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.